Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di video perkenalan bagian-bagian alat ukur kompas dan teodolit. Bersama saya, Putri Yana Vandani. Di video kali ini, saya akan memperkenalkan bagian-bagian alat ukur dari kompas dan teodolit. Sekarang, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan alat ukur kompas dan teodolit. Jadi kedua alat ukur ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Alat ukur kompas adalah alat penunjuk arah yang bekerja berdasarkan gaya medan magnet. Sedangkan untuk alat ukur teodolit merupakan alat ukur tanah yang digunakan untuk menentukan tinggi tanah dengan sudut mendatar dan sudut tegak. Baik, sekarang kita langsung aja ke bagian-bagian alat ukur kompas. Jadi yang pertama saya akan mengenalkan bagian-bagian dari alat ukur kompas. Nah, ini ada gambar kompas. Ini adalah kompas bidik. Kompas bidik ini punya fungsi untuk membidik atau menembak sudut pada alam atau bentangan alam sebenarnya, yang kemudian sudut tersebut dapat diproyeksikan pada peta. Nah, di sini ada 8 bagian dari alat ukur kompas bidik. Yang nomor 1 atau yang pertama ada kawat bidik. Kawat bidik ini letaknya di tengah dan lurus ya, panjang gitu. Nah, kompas bidik punya fungsinya itu untuk membidik sehingga arah yang dituju bisa lebih tepat. Kemudian yang kedua ini ada jarum kompas. Nah, jarum kompas letaknya di tengah-tengah dan punya fungsi, yaitu untuk menunjuk ke arah tertentu dari kutub bumi. Nah, jarum kompas ini dirancang agar sejajar dengan medan magnet bumi, dengan ujung utara jarum menunjuk ke kutub utara dan ujung berlawanan jarum menunjuk ke kutub selatan magnetik. Letaknya ada di sini ya. Terus yang ketiga ada skala sudut kompas. Ini skala sudut kompas letaknya ada di sebelah kanan. Skala sudut kompas merupakan sudut sasaran ketika kita membidik menggunakan kompas ini. Nah, selanjutnya yang keempat ada bezel atau knop putar. Letaknya adalah di pinggiran kompas ya, ini yang warna hitam. Jadi ini bisa diputar. Fungsinya untuk mempermudah membuat patokan arah mata angin. Selanjutnya yang kelima ada celah bidik. Ini di sini letaknya, dan celah bidik ini fungsinya tentu saja untuk membidik sasaran. Terus selanjutnya ada lensa pembesar. Lensa pembesar ada di tengah-tengah dari celah bidik atau bisa disebut dengan loop ya. Nah, lensa pembesar punya fungsi untuk melihat derajat kompas. Jadi, derajat kompas itu angkanya sangat kecil dan kita bisa melihat angka itu melalui lensa pembesar ini. Kemudian yang ketujuh letaknya ada di bawah di sini. Nah, yang ketujuh ini adalah pengait jempol. Jadi, ketika kita menggunakan kompas ini, jempol diletakkan di sini ya, di pengait. Fungsinya adalah untuk mengunci kompas agar tidak mudah goyang atau berubah. Jadi, ini untuk menstabilkan ketika kita akan membidik sasaran. Seperti itu. Dan yang terakhir atau yang ke-8. Nah, yang ke-8 ini terletak di pinggir ya, pinggir kompas yang dinamakan dengan penggaris berskala. Jadi ini itu penggaris yang memiliki skala yang berfungsi untuk memudahkan dalam pembacaan dan pembidikan. Nah, jadi itu ya bagian-bagian alat ukur kompas beserta fungsinya. Sebenarnya kompas itu nggak cuma kompas bidik, tapi ada banyak jenis-jenis kompas lainnya. Kompas dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu kompas analog dan kompas digital. Setelah itu, saya akan membahas tentang bagian-bagian alat ukur lainnya, yaitu teodolit.
Nah, berikut adalah gambar teodolit. Jadi, di sini terdapat 12 bagian yang akan saya jelaskan beserta fungsinya. Yang pertama ada gagang. Gagang ini fungsinya sebagai pegangan alat ketika kita akan menggunakan teodolit. Kemudian yang kedua ada teropong, letaknya di tengah-tengah sini. Teropong ini fungsinya untuk membidik objek. Jadi ketika kita menggunakan teodolit, kita melihat dari teropong ini untuk membidik sasaran. Kemudian yang ketiga ada pemutar fokus. Pemutar fokus fungsinya untuk memperjelas penglihatan objek yang dibidik. Kemudian yang keempat ada pengunci vertikal yang berfungsi mengunci gerak alat secara vertikal. Nih, ada di sini di sebelah kiri. Dan yang kelima, ada pemutar halus vertikal. Ini di depan pengunci vertikal ya. Fungsinya ini memperhalus objek yang dilihat. Dan yang keenam, ini di sini di depan itu ada display. Nah, display ini fungsinya untuk menampilkan hasil bidikan yang telah kita lihat. Yang ketujuh, ada nivo kotak. Ini di sebelah sini, di bawah. Nivo kotak ini untuk menentukan kedataran suatu alat. Dan yang kedelapan, ada nivo tabung, letaknya di atas display. Fungsinya untuk menentukan kedataran suatu alat juga. Jadi fungsinya ini sama ya dengan nivo kotak. Kemudian yang kesembilan, ada pemutar halus horizontal. Fungsi dari pemutar halus ini untuk memperhalus objek yang kita lihat. Yang ke-10, ada pengunci horizontal. Pengunci horizontal gunanya untuk mengunci gerak alat secara horizontal. Dan yang ke-11, ada sekrup penyeimbang. Sekrup penyeimbang berfungsi untuk menyeimbangkan nivo, baik nivo kotak maupun nivo tabung. Dan yang terakhir, yang ke-12, ada tombol power. Tombol power fungsinya untuk menyalakan dan mematikan alat. Jadi kalau kita ingin menggunakan teodolit, kita nyalakan tombol powernya, dan ketika kita selesai menggunakan alat ini, kita mematikan tombol powernya. Nah, di dalam pekerjaan bangunan gedung, teodolit ini sering digunakan untuk menentukan sudut siku-siku pada perencanaan atau pekerjaan pondasi. Teodolit juga dapat digunakan untuk mengukur ketinggian suatu bangunan bertingkat. Nah, teodolit ini punya perbedaan dengan total station. Biasanya banyak yang keliru antara teodolit dan total station. Walaupun bentuknya hampir mirip, tapi teodolit dan total station memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kalau total station itu adalah alat ukur dan jarak yang terintegrasi dalam satu unit alat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari alat ukur teodolit dan juga kompas. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai fungsi dari kompas. Fungsi dan manfaat utama dari kompas itu adalah untuk menentukan arah mata angin, terutama arah utara dan selatan yang menjadi tempat medan magnetis bumi. Selain itu, kompas juga berguna untuk, yang pertama, untuk mengukur besar sudut kompas, yang kedua, mengukur besar sudut peta, yang ketiga, menentukan letak orientasi, dan yang keempat, mempermudah perhitungan dan pembacaan peta. Nah, tiap kompas ini punya cara pengukuran yang berbeda-beda. Nggak semuanya sama ya. Selanjutnya, fungsi dari teodolit. Fungsi utama teodolit ini ada 4. Yang pertama, untuk bisa mengukur sudut ketinggian tanah yang diinginkan walau pada pemetaan yang sulit sekalipun. Yang kedua, untuk dapat menentukan sudut siku-siku pada pekerjaan pondasi bangunan atau rumah. Yang ketiga, untuk bisa mengukur ketinggian suatu bangunan gedung pencakar langit. Dan yang keempat, untuk dapat digunakan dalam melakukan pengamatan terhadap sudut arah lintas matahari.
Nah, kalau kompas ini dapat kita gunakan sebagai alat yang mendasar untuk bertahan hidup di alam liar bersama dengan peta topografis yang berkualitas bagus dari wilayah yang sedang Anda jelajahi. Nah, kompas ini juga berfungsi untuk memastikan Anda tidak tersesat. Sedangkan untuk teodolit, sekarang penggunaan teodolit untuk berbagai macam jenis pengukuran tanah sudah menggunakan teodolit digital. Di samping cara menggunakan teodolit digital lebih mudah, harganya pun sekarang sudah terjangkau untuk proyek yang akan dikerjakan. Nah, sekian pembahasan mengenai bagian-bagian alat ukur kompas dan teodolit. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.